Bab 1041, akankah Zhang Yu menyembuhkannya? Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Dai Yongan mendengar kalimat ini, dia merasa lega dan berkata, bagus sekali. Aku bisa hidup beberapa tahun lagi tanpa perawatan. Kasus terburuk yang kamu katakan sebenarnya adalah yang terbaik sebelumnya. Situasinya adalah, tidak dapat menebus kehidupan lamaku, dan dapat menyeretnya sampai Nana menikah. Ngomong-ngomong, Xiao Zhang, apakah kamu bermaksud seperti itu pada Nana kita? Kakek, aku masih sangat puas denganmu, kalau tidak, menikahlah saat kamu kuliah. Saat itu semua biaya akan ditanggung kakekku. Di mana ini? Zhang Yu mendengar bahwa itu adalah senyum masam, dan Tan Huilan di sebelahnya mendengar bahwa dia tertawa terbahak-bahak. Faktanya, Tan Huilan juga sangat puas dengan Zhang Yu. Akan sempurna jika keponakan ini bisa bersama dengan anak ini. Karena anak laki-laki ini adalah bibi yang sempurna, dan ibu mertuanya, ibu mertua yang memiliki ibu, tidak dapat mengambil masalah apapun. Kakek Dai, kita baru saja masuk SMA. Masih terlalu dini untuk membicarakan itu. Saat ini, yang terpenting adalah menyembuhkan. Dai Yongan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kamu benar. Apa yang ingin kamu atur, kamu bisa langsung mengatakannya. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya. Aku ingin memberitahumu tentang rencana perawatanku, yang akan membantumu memahami prosesnya dengan mudah. Pertama-tama, rencana perawatanku adalah kombinasi pengobatan barat dan pengobatan tradisional Tiongkok. Rencana kombinasi, ada pengobatan barat di dalamnya. Dai Yongan mendengarnya sejenak, dia pikir pihak lain hanya pengobatan Tiongkok. Zhang Yu mengangguk dan berkata, ya, pengobatan barat harus digunakan untuk kemoradioterapi. Kita harus tahu bahwa kekuatan pengobatan tradisional Tiongkok adalah Guben Peiyuan. Itu dapat meningkatkan kekebalan dan merangsang potensi sel manusia dalam pengobatan. Pada tahap awal kanker, hanya skema pengobatan Tiongkok yang dapat digunakan untuk pengobatan. Skema pengobatan semacam ini tidak dapat lagi mencapai efek penyembuhan pada kanker stadium lanjut. Itu hanya dapat menunda waktu kematian. Petik 2. Lalu, jika Anda ingin menyembuhkan sel kanker yang telah bermetastasis dan menyusup di area yang luas pada stadium lanjut, Anda harus menggunakan radioterapi dan kemoterapi. Karena radioterapi dan kemoterapi sangat mematikan, Anda dapat membunuh sel kanker sepenuhnya. Membunuh sangat efektif, tetapi juga sangat berbahaya bagi sel normal. Bahkan, itu berarti melukai musuh adalah 1000 dan melukai diri sendiri 800. Itu baik, dan bahayanya juga tidak kecil. Petik 2. Dan rencana pengobatan-pengobatan Tiongkok yang baru saja saya sebutkan dapat memainkan peran sebagai fondasi yang kokoh. Jadi untuk menyembuhkan kanker stadium lanjut, dua rencana pengobatan harus paralel dan saling melengkapi, sehingga ada kemungkinan kecil untuk berhasil. Tidak ada harapan untuk berhasil dengan mengandalkan terapi. Kakek Dai, saya mengatakan itu, Anda harus mengerti. Mengerti, bagaimana mungkin itu tidak dipahami? Dapat dikatakan bahwa dokter yang saya temui, tidak ada yang lebih mengerti daripada Anda. Kepercayaan Dai Yongan pada Zhang Yu sekarang dapat dikatakan lebih kuat, tetapi berbicara tentang ini, dia ingat apa yang terjadi, berkata, ya, Xiao Zhang. Lalu, setelah Anda mengatakan itu, apakah saya masih mencari dokter barat yang dapat diandalkan untuk bekerja sama dengan Anda? Tidak, saya mengerti pengobatan barat. Anda hanya mendengarkan saya. Petik 2 tanda seru petik 2. Dai Yongan mendengarnya dengan sedih. Anak Anda bahkan tahu pengobatan barat. Tan Huilan tentu saja terkejut. Anda harus tahu bahwa dalam pikiran orang-orang biasa, meskipun pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat sama-sama mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, dalam praktiknya mereka adalah dua sistem yang tidak cocok. Sebenarnya, terlalu panjang untuk dijelaskan. Kakek Dai, Anda tahu bahwa saya mengerti pengobatan Tiongkok dan Barat. Zhang Yu berkata sambil tersenyum dan menatap Dai Yongan, berkata, Anda hanya perlu mengingatnya. Majikan tidak ragu, jangan menggunakannya untuk tersangka. Sekarang setelah Anda memutuskan untuk melepaskan saya, Anda harus mendengarkan saya tanpa syarat. Jika tidak, harap bersikap cerdas. Petik 2. Dai Yongan mendengar ini dan tiba-tiba memahaminya. Sekarang setelah saya memutuskan untuk mengambil risiko, tidak masuk akal untuk melihat ke depan dan menjaga.
Memikirkan hal ini, dia mengangguk dengan tegas dan berkata, Anda dapat yakin, Xiao Zhang. Karena kakek Dai telah berjanji kepada Anda, mari kita menjadi pria. Saya mendengarkan Anda. Zhang Yu mengangguk dengan puas, dan berkata, kalau begitu, pertama-tama Anda harus meyakinkan dokter yang merawat Anda. Katakanlah Anda ingin kemoterapi, tetapi Anda harus memilih obat Anda sendiri. Begitu, Dai Yong'an mengangguk, dan tiba-tiba teringat sesuatu, tetapi bisakah dia membiarkan saya memilih? Tidak ada gunanya, tentu saja tidak, tetapi itu tergantung pada kemampuan kakek Dai sendiri. Aku masih seorang siswa SMA dan aku tidak bisa meyakinkannya. Jadi kamu harus memaksanya untuk menyetujui ini. Adapun apa yang kamu inginkan hanya jika kamu bisa melakukannya, kamu dapat memikirkannya sendiri. Dai Yong'an berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, tidak masalah. Kehidupan lamaku adalah milikku sendiri, dan aku dapat memutuskan sendiri. Jika dia tidak setuju, aku akan meminta dekan untuk melihat apakah dia setuju. Benar, kamu masih harus menemukan seseorang yang dapat kamu percaya. Aku perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu, dan seseorang perlu berlari. Ketika aku mengaturnya hampir, aku dapat menghubungi dokter. Dai Yong'an mendengar bahwa Zhang Yu telah mengatur urusan umum, dan segera memanggil Kang Jingping kembali. Ketika Kang Jingping kembali ke bangsal, dia mengetahui bahwa ternyata Dai Yong'an benar-benar meminta Zhang Yudam untuk bekerja dengannya selama beberapa hari, dan apa yang diminta pihak lain untuk dilakukannya, apa yang harus dia lakukan, dia seharusnya tidak bertanya dan bertanya, tetapi mematuhinya tanpa syarat. Kang Jingping tentu saja bingung dengan perintah Dai Yong'an yang tidak dapat dijelaskan, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah perintah di depan Dai Yong'an. Dia tidak dapat mempertanyakannya, tetapi mengangguk dengan bingung. Zhang Yu menemukan selembar kertas dan pena, menuliskan apa yang dia butuhkan, dan membiarkannya diserahkan kepada Kang Jingping. Pada saat yang sama, dia memerintahkan agar itu dilakukan sesegera mungkin. Kang Jingping tahu bahwa dia tidak dapat bertanya, dan harus bergegas melakukan sesuatu. Di pagi hari, dokter yang bertugas datang ke bangsal seperti biasa dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Dai Yong'an. Ketika dokter yang bertugas menemukan bahwa Dai Yong'an tampaknya tidak lagi kesakitan, itu juga sangat aneh. Setelah mendesak dan bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah, dan meninggalkan bangsal. Tan Xiaonan baru bangun pada siang hari. Ketika dia bangun, dia baru sadar bahwa dia sudah tidur sangat lama, dan dia merasa malu. Dia menepuk dadanya untuk memastikan bahwa dia bisa merawat orang yang sakit itu, dan dia bahkan tidur lebih lama dari seekor babi, yang juga membuatnya tersipu malu. Tan Huilan membantu Tan Xiaonan menyiapkan makanan pada siang hari. Setelah dia bangun, dia langsung merasa panas dan memintanya untuk makan. Dengan cepat, Tan Xiaonan sedang makan dan mendengarkan beberapa orang di ruangan itu, tetapi setelah mendengarkan lebih lanjut, dia juga menghentikan sumpitnya, wajahnya tampak heran. Karena dia mendengar topik yang mengejutkan dari obrolan beberapa orang. Seseorang dapat menyembuhkan kanker kakeknya. Dan orang ini adalah Zhang Yu. Zhang Yu akan sembuh, dan dapat mengobati kanker stadium lanjut. Topik beberapa orang membuat Tan Xiaonan tidak percaya. Namun, yang membuat Tan Xiaonan sulit dipercaya adalah kakeknya tampaknya benar-benar mempercayai Zhang Yu, dan tampaknya yakin dengan pernyataan Zhang Yu. Bahkan bibinya sendiri, dia juga bergabung dalam diskusi dengan ekspresi serius, dan sama sekali tidak terkejut. Bahkan jika kakeknya tidak tahu tentang Zhang Yu, apakah bibinya tidak mengerti? Tan Xiaonan menggelengkan kepalanya, beberapa bertanya-tanya apakah dia masih terjaga. Bagaimana Zhang Yu bisa disembuhkan? Apakah semua ini hanya ilusi? Xiaonan, ada apa denganmu? Zhang Yu segera menemukan kelainan Tan Xiaonan dan bertanya. Tan Xiaonan menepuk dahinya dan berkata, apakah aku tidak beristirahat dengan baik? Mengapa kedengarannya seperti hantu? Beberapa orang di ruangan itu mendengar ini dan saling memandang dengan aneh. Tampaknya beberapa orang sedikit bingung dengan kalimat ini. Nana, kalau sakit kepalamu tidak parah, berbaring saja dan istirahatlah sebentar. Dai Yong'an peduli. Tan Huilan menjawab, Xiaonan, kenapa kamu tidak kembali ke hotel untuk istirahat malam ini? Tidak apa-apa kalau bibiku yang mengurusimu untuk orang tua. Tidak, aku baik-baik saja. Tan Xiaonan menggelengkan kepalanya dan mencoba menghilangkan kekeruhan di otaknya. Bibi, aku ingin bertanya, apakah kamu baru saja berbicara tentang Zhang Yu yang merawat kakekku?
Ya, ada apa? Tan Huilan mengangguk dengan aneh. Setelah memastikan bahwa itu bukan pendengarannya sendiri, Tan Xiaonan menatap Zhang Yu dengan heran, dan berkata, Zhang Yu, apakah kamu akan sembuh? Zhang Yu tersenyum dan mengangguk. Dianggap mengakui pernyataan ini. Tapi bagaimana kamu bisa disembuhkan? Aku akan sembuh. Tidak mengherankan. Kamu memutar kakimu, bukankah aku yang menyembuhkannya? Itu dua hal yang berbeda, oke. Bukankah itu pijat TCM saat itu? Tapi sekarang kakekku menderita kanker. Dan kankernya masih stadium lanjut. Kakinya tidak bengkok. Bagaimana bisa dibandingkan? Hehehe, kakiku yang bengkok dan kanker terlihat mirip denganku. Tidak, aku pernah membantu kakek Dai melakukan akupuntur, bukankah dia agak gila? Tan Xiaonan mendengar ini dan buru-buru menoleh untuk melihat Dai Yongan. Meskipun wajah orang itu masih belum bagus, Jing Qisen sudah lebih baik, dan sepertinya tidak terlalu sakit. Dai Yongan juga tersenyum dan berkata, Nana, kakek, aku sudah jauh lebih baik sekarang. Ini semua adalah kehilangan bagi Xiao Zhang. Dia adalah dokter yang hebat. Sebenarnya, selama sore ini, Zhang Yu telah menggunakan keterampilan medisnya yang kuat untuk menaklukkan kedua orang di rumah itu. Mungkin di awal, Dai Yongan juga sempat meragukan kemampuan Zhang Yu. Lagi pula, pihak lain masih terlalu muda, yang merupakan satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Namun di sore hari, setelah percobaan yang disengaja atau tidak disengaja, ia mengetahui bahwa Zhang Yu sangat mengenal patologi kanker. Pada dasarnya, Anda harus menjawab pertanyaan, dan Anda dapat berbicara tentang ide dalam setiap kalimat. Dapat dikatakan bahwa selama ini, Zhang Yu telah menggunakan pengetahuannya yang kuat tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat untuk membuktikan identitasnya sebagai dokter dewa, yang juga telah meningkatkan kepercayaan Dai Yongan kepada Zhang Yu hingga 100%. Meskipun Tan Xiaonan masih tidak dapat mempercayai bahwa Zhang Yu dapat menyembuhkan kanker, karena kakek sudah percaya kepada Zhang Yu, tampaknya ia tidak memiliki dasar untuk menentang. Terlebih lagi, Tan Xiaonan hanyalah seorang siswa sekolah menengah biasa, dan juga bingung apakah penyakit besar yang legendaris seperti kanker dapat disembuhkan. Hanya saja ia merasa bahwa kakek meminta seorang teman baiknya untuk menjadi dokter yang merawatnya, bagaimana mungkin itu terdengar begitu tidak dapat diandalkan. Dalam beberapa hari berikutnya, Deng Hong membawa pengacara dan notaris untuk mengalihkan sebagian harta dan ekuitas Dai Yongan kepada Tan Xiaonan. Untuk mengetahui bahwa sebagian besar harta ini sebagian besar dimiliki oleh ekuitas perusahaan, tetapi tidak jelas berapa nilainya. Tan Xiaonan harus meminta seorang profesional untuk mengevaluasinya. Dalam beberapa hari, Kang Jingping juga menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Zhang Yu. Meskipun cerdik, dia juga merasa bahwa benda-benda ini tampaknya digunakan untuk penyembuhan. Tetapi bagaimana cara menggunakannya dan jenis penyakit apa yang sedang dia obati, dia tidak dapat melihatnya, tidak dapat dihindari bahwa dia bingung. Melihat bahwa semuanya telah dipersiapkan dengan baik, Zhang Yu menulis daftar rincian obat kemoterapi dan meminta Dai Yongan untuk menghubungi dokter yang bertugas dan meminta untuk memulai kemoterapi dengan obat-obatan ini. Dai Yongan sekarang telah sepenuhnya mematuhi perintah Zhang Yu untuk patuh, dan segera memanggil dokter yang bertugas. Dokter yang bertugas untuk Dai Yongan bermarga Qian, dan nama lengkapnya adalah Qian Yuangui. Qian Yuangui adalah dokter kepala Departemen Onkologi di Rumah Sakit Rakyat Beijing dan merupakan pakar onkologi di rumah sakit tersebut. Faktanya, penyakit Dai Yongan selalu dipantau oleh Qian Yuangui. Karena Dai Yongan sudah berada pada stadium lanjut kanker pankreas, dalam pandangan profesional Qian Yuangui, ia tidak memiliki harapan dan pasti akan meninggal. Tentu saja, sebagai dokter profesional, ia tentu tidak dapat meminta Dai Yongan untuk menghentikan pengobatan dan menunggu kematian. Oleh karena itu, seperti biasa, disarankan agar pihak lain memilih rencana pengobatan yang konservatif. Bagaimanapun, Dai Yongan adalah orang kaya yang ingin mati. Tentu saja, dia akan menolak perawatan konservatif seperti program menunggu kematian. Tidak hanya dia tidak pernah berkomunikasi dengan Qian Yuangui sejak saat itu, dia juga telah menghabiskan sumber daya keuangan di seluruh negeri dan menemukan banyak tumor. Para ahli dari masyarakat datang menemuinya. Faktanya, perilaku Dai Yongan membuat Qian Yuangui sangat tidak nyaman. Apa yang dia katakan di kota Zongjing juga merupakan ahli onkologi terkemuka. Dai Yongan melakukannya karena dia tidak percaya pada keterampilan medis dan visi profesionalnya. Tentu saja,
bagaimana Qian Yuangui bisa tinggal di rumah sakit begitu lama. Pasien dengan uang dan tidak punya uang telah melayani mereka, dan terhitung sebagai orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu, semakin kaya seorang pasien, semakin dia melihat ke depan setelah dia terkena kanker, semakin dia takut mati. Jika Anda tidak melepaskan harapan kesembuhan sampai menit terakhir, seperti Dai Yong'an dan Xie Changsheng, Anda tidak akan mengakui bahwa dunia akan menemui jalan buntu cepat atau lambat. Namun, dalam kasus Dai Yong'an, Qian Yuangui masih bisa merasa puas. Setidaknya pihak lain belum jelas-jelas mengganti dokternya sendiri. Tetapi Xie Changsheng terlalu berlebihan. Dia mengundang dokter asing dari luar negeri untuk mengambil alih rencana perawatan, dan itu terlalu berlebihan untuk menolaknya. Meskipun Qian Yuangui tidak puas dengan Xie Changsheng, putri pihak lain itu adalah wakil direktur rumah sakit, dengan berat badan yang tinggi, dia hanya bisa diam-diam mengobrol. Untungnya, Dai Yong'an akhirnya mau membukanya, dan ingin membuat dirinya bertanggung jawab untuk merawatnya. Ini pasti akan membuat Qian Yuangui cukup puas. Bagaimana jika dia kaya? Bagaimana jika dia bisa menemukan dokter terkenal? Setelah sekian lama, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Orang-orang kaya ini, ada begitu banyak. Qian Yuangui datang ke bangsal Dai Yong'an, merapikan pakaiannya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, diikuti dengan senyuman, Dai tua. Bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Tidak apa-apa, lagi pula tidak mati. Dai Yong'an mengangguk. Qian Yuangui tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Dai Yong'an pada saat yang sama. Melihat bahwa dia lebih energi dari yang dia bayangkan, dia harus mengatakan bahwa itu aneh. Faktanya, Dai Yong'an pernah diselamatkan oleh dokter yang bertugas beberapa hari yang lalu. Dia sudah mengetahuinya, dan bahkan suntikan obat penghilang rasa sakit yang lain telah meningkat, Qian Yuangui tahu. Awalnya dia pikir dia bisa melihat Dai Yong'an yang lemah dan tidak berfungsi. Hasilnya sedikit berbeda dari yang saya kira. Namun, Qian Yuangui tidak berpikir terlalu banyak, dan berkata, Dai Lao. Saya mendengar dokter yang bertugas mengatakan bahwa Anda bermaksud menerima saran saya untuk perawatan konservatif. Saya hanya ingin melakukan kemoterapi. Qian Yuangui mengangguk puas, berkata, perawatan konservatif tentu saja didasarkan pada kemoterapi. Faktanya, efek penyembuhannya cukup bagus. Tentu saja, itu juga mengharuskan Anda untuk memiliki kepercayaan 100% pada rencana perawatan. Bagaimanapun, Anda harus memiliki kepercayaan diri untuk memiliki efek penyembuhan. Yakinlah, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk rencana perawatan saya adalah. Oke, jangan bilang ini tidak berguna, telingaku hampir mulai tertutup. Ketika Dai Yong'an menyela dengan tidak sabar, dia menyerahkan kertas di tangannya dan berkata, saya membuatnya sendiri. Rencana kemoterapi, Anda hanya perlu meresepkan obat untuk saya sesuai dengan resep ini. Qian Yuangui mendengarkan sejenak, melihat kertas yang diserahkan oleh pihak lain, mengikuti refleks terkondisi, melihat lebih dekat, tentu saja, mengerutkan kening, dan berkata, orang tua yang baik. Apakah Anda bercanda? Siapa yang bercanda denganmu? Dai Yong'an berkata dengan tidak menyenangkan, saya hanya ingin minum obat ini. Bukankah begitu? Tentu saja tidak. Qian Yuangui berkata, bagaimana seorang pasien dapat memutuskan rencana perawatan sendiri? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Dai Lao, saya tidak tahu di mana Anda menemukannya atau mendengarkan siapa yang merekomendasikannya kepada Anda. Saya ingin memberitahu Anda dari sudut pandang profesional bahwa ini sama sekali tidak efektif. Jika Anda menggunakan obat ini, Anda sedang bunuh diri. Apakah Anda mengerti? Qian Yuangui berusaha keras membujuk Dai Yong'an untuk menghentikan ide gila ini. Dia mengira orang itu, seperti beberapa pasien yang pernah ditemuinya sebelumnya, suka memeriksa beberapa informasi di internet, atau mendengarkan seseorang yang merekomendasikannya kepadanya. Macam-macam pilihan pengobatan, dan yang membuatnya terdiam adalah pihak lain itu benar-benar mendengarkan angin dan hujan. Dia tidak meminta pendapat dokter dan ingin menggunakan obat-obatan ini secara langsung. Bagaimana mungkin? Dai Yong'an tampak tidak senang dan berkata, tubuh ini milikku. Obat apapun yang ingin aku gunakan seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Ketika Qian Yuangui mendengar bahwa hidungnya hampir bengkok, dia berkata, bagaimana mungkin aku tidak keberatan? Aku doktermu yang bertanggung jawab. Jika terjadi kesalahan dengan pengobatanmu, apakah aku tidak bertanggung jawab?
Kalau begitu, kamu tidak perlu bertanggung jawab. Aku bisa bertanggung jawab sendiri. Kamu harus takut. Aku bisa menandatangani dokumen dan bertanggung jawab sendiri. Kamu bisa membantuku meresepkan obat. Qian Yuangui menggelengkan kepalanya dengan wajah jelek, dan berkata, tidak. Aku tidak bisa menjanjikan hal seperti itu. Jika pasien di rumah sakit sepertimu, apa yang perlu dilakukan dokter itu? Kamu tidak harus setuju. Mulai sekarang, kamu bukan lagi dokter yang menanganiku. Aku berhak mengganti dokter yang menangani lainnya. Kamu, Qian Yuangui menggertakkan giginya dan berkata, Dai tua, perilakumu telah melampaui batas kemampuan dokter manapun. Aku berkata yang sebenarnya, siapapun yang kamu ganti, tidak ada yang bisa menjanjikan ini. Ya, kalau begitu aku akan pergi ke dekanmu. Aku tidak percaya, hujan tidak turun, dan aku tidak bisa minum air lagi. Karena kamu tidak setuju dengan rencana pengobatanku, itu membuktikan bahwa obatmu tidak bagus, dan aku tidak akan menggunakannya di sini. Kamu yang bertanggung jawab, aku akan mencari dokter dengan level yang lebih tinggi untuk membantuku sembuh. Ketika Qian Yuangui mendengar bahwa dia hampir tidak marah, dia mendengus dingin, dan berkata, terserah kamu. Setelah itu, dia berbalik dan bersenandung. Setelah Qian Yuangui pergi, Dai Yong'an menelepon direktur rumah sakit dan memintanya untuk datang. Direktur rumah sakit rakyat, Lerong, menerima dua panggilan dari Dai Yong'an dan Qian Yuangui, dan dengan cepat bergegas, terutama Qian Yuangui mengeluh kepadanya di telepon dan membuatnya tampak seperti tidak bisa berkata apa-apa. Mungkinkah Dai Yong'an gila? Bagaimana mungkin seorang pasien kanker meminta dokter yang merawatnya untuk setuju meresepkan obatnya sendiri? Itu terlalu banyak lelucon tentang kehidupan saya sendiri. Lerong mendorong pintu ke dalam rumah dan datang ke tempat tidur Dai Yong'an, berkata, Paman Dai. Apa yang terjadi? Dai Yong'an berkata, Xiaorong. Anda di sini tepat. Saya ingin meresepkan beberapa obat kemoterapi untuk diri saya sendiri. Saya harap Anda bisa setuju. Lerong mendengar bahwa ini adalah konfirmasi bahwa apa yang dikatakan Qian Yuangui benar, dan dia tersenyum pahit, Paman Dai. Anda tidak terkena penyakit ringan, itu bukan pilek atau demam, Anda bisa membeli beberapa obat anti-inflamasi. Obat kemoterapi memiliki efek samping toksik yang cukup besar, dan jika tidak digunakan dengan benar, obat itu dapat menyebabkan kematian. Tidak apa-apa, saya tidak takut, saya seperti ini, apalagi yang bisa saya takutkan. Saya harap Anda dapat melihat bahwa saya dan ayah Anda adalah teman baik. Bantu Paman Dai sekali, saya sangat membutuhkannya sekarang. Lerong mendengar ekspresi sedih ini, dan berkata, Paman Dai, ini benar-benar tidak mungkin, hanya karena Anda dan ayah saya adalah teman baik di satu unit, saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan ini. Anda hanya bunuh diri, oke. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penyakit Anda, saya dapat mengatur tim ahli di rumah sakit untuk membantu Anda menganalisisnya dengan cermat. Kami telah menghadapi situasi seperti Anda yang begitu cemas dan spekulatif. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Katakan, Anda tidak dapat mempercayai hal-hal di internet, itu semua omong kosong. Kamu tidak boleh melakukan ini. Xiaorong, jangan bilang ini tidak berguna, aku hanya ingin bertanya padamu, bisakah kamu membantu Paman Dai sekali? Mungkin aku mohon padamu, ini, Lerong berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak. Baiklah, Lerong, aku sangat memohon padamu sehingga kamu tidak mau membantuku. Kamu dapat melihat bahwa biaya untuk pergi ke universitas kedokteran di negara asing tidak ada apa-apanya. Aku memberimu serigala bermata putih seperti itu. Oke, kamu tidak akan membantuku, aku dapat memikirkan cara sendiri. Aku tidak percaya, aku punya uang untuk memakai Dai Yong'an, tidak bisakah aku menghabiskannya? Oke, ayolah, jangan datang ke sini nanti, paman dan keponakan kita akan dihapuskan. Lerong terdiam ketika mendengar ini, dan berkata dengan cemas, Paman Dai. Tolong jangan katakan itu padaku. Bagaimana aku bisa menjadi serigala bermata putih? Aku sangat menghormatimu sebagai seorang ayah. Lupakan saja. Jangan hadapi kata-kata manis ini tanpa kata-kata lapar. Jika aku tahu kau adalah pria yang tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan membantumu. Cepatlah pergi, Paman Dai. Hei, Lerong menghela napas, dan ada ketidakberdayaan di dalam hatinya, berkata, oke. Aku berjanji padamu, benarkah? Haha, terima kasih, Xiaorong.
Dai Yongan sangat gembira mendengarnya. Lerong melihat Dai Yongan senang seperti ini, dan hatinya tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, menurut pendapatnya, pihak lain itu bunuh diri, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikan pihak lain itu dari bunuh diri, dan hatinya tidak berdaya. Memikirkan hal ini, wajah Lerong juga berubah menjadi ekspresi hati-hati, berkata, Paman Dai. Meskipun aku berjanji padamu pelanggaran ini, kita harus mengedepankan kata-kata buruk itu. Katakan, kau tidak punya apa-apa untuk disebutkan, kata Dai Yongan. Obat, aku bisa membiarkanmu memberikannya, tapi aku tidak bisa mendaftarkan obatmu. Kalau terjadi sesuatu yang salah, kamu harus mengurusnya sendiri. Aku sama sekali tidak tahu tentang itu. Kamu melihatnya seperti ini, kan? Baiklah, tidak masalah, karena aku yang memintanya sendiri. Tentu saja aku harus bertanggung jawab, asalkan kamu memberiku obat seperti yang aku minta. Lerong melihat bahwa pihak lain bersikeras demikian, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik meninggalkan bangsal Dai Yongan. Setelah Lerong mengangguk, maka Zhang Yu telah menyiapkan semua persiapan awal untuk perawatan Dai Yongan. Begitu dia mendapatkan obatnya, dia bisa segera memulai perawatan. Pada akhirnya, dokter yang bertanggung jawab atas obat Dai Yongan bertanggung jawab atas Qian Yuangwei. Sebenarnya, Lerong juga dapat mencari orang lain untuk melakukan ini, tetapi karena ini sudah diketahui oleh Qian Yuangwei, jika kamu menemukan orang lain sendiri, maka satu orang lagi akan tahu bahwa risiko kebocoran juga akan meningkat. Maka pekerjaan terakhir pengiriman obat adalah Qian Yuangwei. Lerong menghabiskan banyak tenaga, dan akhirnya mengerjakan pekerjaan Qian Yuangwei. Dia bertanggung jawab untuk melepaskan obat ke Dai Yongan. Selain itu, Qian Yuangwei tidak perlu menandatangani dokumen untuk pengobatan. Secara alami, dia tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Meskipun Qian Yuangwei tidak ingin menyetujui masalah ini, karena dekan datang untuk meminta dirinya sendiri secara langsung, hubungan pribadi antara kedua orang itu biasanya baik. Selain itu, jika Anda ingin dipromosikan di masa depan, Anda pasti akan mengangguk melalui Lerong dan marah tentang hal ini, yang bukan merupakan hasil yang ingin dilihat Qian Yuangwei. Pada akhirnya, Qian Yuangwei hanya bisa mengenali nasib buruk dengan menahan hidungnya. Bagaimanapun, dia juga memikirkannya dengan jernih. Dia hanya membantu mendapatkan obat dan tidak perlu menandatanganinya sendiri. Apapun yang dia lakukan, dia mati. Qian Yuangwei segera membawa obat ke bangsal Dai Yongan, yang merupakan tempat pengobatan. Namun, dia tidak dapat bertanggung jawab untuk meracik obat untuk pihak lain, karena dia tidak ingin memasukkan kantong, dia ingin memanggil perawat untuk membantu menyuntik, tetapi Dai Yongan malah menolak, mengatakan bahwa dia harus mengantarkan obat sendiri. Qian Yuangwei terdiam ketika mendengar ini. Untuk pertama kalinya, dia mendengar bahwa seseorang dapat mengantarkan obat untuk dirinya sendiri. Mengapa kamu tidak mengatakan saja bahwa kamu dapat terbang? Namun, dia tidak bermaksud untuk peduli dengan urusan Dai Yongan dan berbalik untuk pergi. Zhang Yu, yang duduk di samping dan bermain dengan ponselnya, berdiri saat ini, dan sekarang gilirannya. Zhang Yu pertama-tama meminta Tan Xiaonan untuk mengunci pintu, diikuti dengan pembongkaran berbagai obat, dan akhirnya dicampur bersama, tampaknya sangat mahir. Dai Yongan dan Tan Xiaonan terkejut ketika mereka melihat situasinya. Anda harus tahu bahwa obat-obatan dan alat-alat ini tidak hanya memiliki berbagai macam nama, tetapi juga memiliki banyak nama. Mereka bahkan tidak punya buku petunjuk. Bagaimana pihak lain mengetahui hal ini? Kang Jingping juga sedang duduk di bangsal saat ini, karena selama perawatan Zhang Yu, dia bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan mengurus keperluan. Tentu saja, dia terkejut ketika melihat pemandangan ini. Sebenarnya, Kang Jingping tahu beberapa hari yang lalu bahwa Dai Yongan akan meminta pemuda di depannya untuk bertanggung jawab merawatnya yang menderita kanker. Tentu saja, hatinya berdebar kencang. Kang Jingping awalnya menemukan kesempatan untuk siapapun dan diam-diam membujuk Dai Yongan. Lebih baik berhati-hati tentang masalah ini. Namun, Dai Yongan tetap bersikeras pada pendapatnya sendiri, sehingga Kang Jingping tidak akan mengatakan apa-apa lagi, selama dia bekerja sama dengan Zhang Yu tanpa syarat. Pada akhirnya, Kang Jingping tidak punya pilihan selain duduk dan mendengarkan instruksi Zhang Yu. Jadi ketika dia melihat bahwa Zhang Yu sangat terampil dilengkapi dengan obat-obatan dan peralatan untuk kemoterapi, jenis kejutan di hatinya juga luar biasa. Zhang Yu dengan cepat menyelesaikan konfigurasi dasar obat,
dan kemudian melakukan akupuntur pada Daiyongan, tetapi kali ini bukan untuk menekan rasa sakit pihak lain, tetapi juga untuk merangsang potensi fisik Daiyongan, sehingga seluruh tubuh menjadi aktif. Prosesnya menjadi lebih sensitif, dan tentu saja rasa sakitnya jauh lebih kuat. Karena Zhang Yu telah memberitahu Daiyongan sebelumnya, dia juga sepenuhnya siap untuk pertemuan ini. Selama saya memiliki kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri, saya dapat menanggungnya tidak peduli seberapa sakitnya saya. Harus kukatakan, Daiyongan merasa bahwa setelah Zhang Yu menggunakan jarum, rasa sakitnya benar-benar bertambah banyak. Dia juga menyebutkan bahwa dia pernah merasakan kondisi tubuhnya yang buruk, dan dada, perut, dan punggungnya terasa sakit. Meskipun tubuh Daiyongan melonjak dengan rasa sakit yang lebih hebat dari sebelumnya, kendali penuhnya atas sensasi fisik Zhang Yu juga memberinya sedikit lebih percaya diri dalam perawatan Zhang Yu, jadi dia bersikeras untuk mengatupkan giginya. Zhang Yu menghabiskan jarum Daiyongan dan kemudian mulai membantunya memasukkan obat yang sudah disiapkan ke dalam tubuhnya melalui suntikan intravena. Obat kemoterapi melewati tubuh Daiyongan, yang dapat dikatakan menyengat. Daiyongan tidak hanya merasakan lengannya seperti jarum, tubuhnya seperti terbakar, terutama perih yang terputus-putus di perut, yang membuatnya berkeringat dingin dan hanya bisa menahannya dengan giginya. Tan Xiaonan tetap di samping dan terus membantu Daiyongan menyeka keringat di wajahnya. Sejujurnya, melihat kakeknya menderita sakit seperti ini, dia juga sedih di dalam hatinya. Setelah Zhang Yu membantu Daiyongan meneteskan obat, dia berbalik dan meninggalkan bangsal untuk mengerjakan sisanya. Obat kemoterapi sangat lambat, butuh beberapa jam untuk menyuntikkan vial itu sepenuhnya, dan di luar mulai gelap. Segera setelah obat diteteskan, Kang Jingping buru-buru memanggil Zhang Yu, dan segera dia kembali ke bangsal untuk membantu Daiyongan mengambil jarum yang telah disuntikkan. Zhang Yu kemudian meminta beberapa orang untuk menyiapkan kursi roda dan mendorong Daiyongan keluar dari rumah sakit. Kang Jingping menyewa sebuah rumah di dekat rumah sakit. Terlepas dari lokasi dan ukurannya, itu diatur secara ketat sesuai dengan persyaratan Zhang Yu. Bagian dalamnya bersih dan rapi. Tidak hanya disinfeksi skala besar yang dilakukan dengan air disinfeksi terlebih dahulu, tetapi juga ruangan khusus untuk merebus obat diatur di ruangan tersebut sesuai dengan persyaratan. Setelah beberapa orang mendorong Daiyongan ke dalam rumah, Zhang Yu mulai menyiapkan perawatan berikut. Sebenarnya, Zhang Yu telah datang ke sini dalam tahap pengobatan Daiyongan untuk menyiapkan obat-obatan Tiongkok dalam jumlah yang cukup, dan menuangkannya ke dalam bak mandi dengan fungsi pemanas otomatis untuk digunakan nanti. Karena Zhang Yu akan memandikan Daiyongan dengan obat, ia meminta kedua wanita itu untuk pergi ke ruangan lain sebentar. Setelah keduanya pergi, Zhang Yu mengaktifkan fungsi pemanas otomatis bak mandi. Ketika suhunya tepat, Daiyongan diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mandi untuk mandi obat. Pada saat yang sama dengan mandi obat, Zhang Yu memberikan perawatan akupuntur kepada Daiyongan. 9 jarum denyut nadi dingin Zhang Yu dapat terus-menerus memasukkan udara dingin ke dalam tubuh Daiyongan, dan bak mandi dalam bak mandi obat terus dipanaskan. Dapat dikatakan bahwa dingin internal dan panas eksternal, dua hari es dan api, juga membuat Daiyongan merasa bahwa ada tubuh pertempuran naga di lapangan membuatnya lebih buruk, tetapi dia hanya bisa menahan giginya. Kang Jingping ada di samping, sekarang dia melihat dengan mata besar dan mata kecil. Untuk mengetahui bahwa sejak Zhang Yu mulai akupuntur pada Daiyongan, gambarnya melampaui imajinasi orang-orang biasa, terutama jarum yang dimasukkan ke Daiyongan dari waktu ke waktu. Dengan dingin, Kang Jingping tertegun. Meskipun Kang Jingping masih belum tahu apa yang sebenarnya dirasakan Daiyongan, tetapi dari penampilannya, Zhang Yu merasa itu tidak mudah. Apakah anak ini benar-benar seorang dokter? Kang Jingping memikirkan kemungkinan ini, yang awalnya dianggap mustahil. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Yu bertanggung jawab untuk menyiapkan obat-obatan, dan juga mandi dan akupuntur untuk Daiyongan. Untuk beberapa perawatan pertama, respons fisik Daiyongan masih sangat kuat, terutama setelah disuntik obat kemoterapi, yang membuatnya merasa mual, lengannya sakit, dan dia pusing serta lemah dan selalu ingin muntah. Untungnya, Zhang Yu segera mandi obat dan akupuntur. Tampaknya itu segera menekan perasaan mual dan muntah ini. Kalau tidak, menurut keadaan umum pasien kemoterapi, mustahil untuk makan sedikit saja. Namun, untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan Daiyongan, Zhang Yu secara pribadi memasak untuk membantu pihak lain menyiapkan makanan. Dengan keterampilan memasak rumahan yang sangat baik,
Zhang Yu telah membuat Dai Yong'an yang kehilangan nafsu makan menjadi bersemangat untuk makan. Tentu saja, dia juga semakin puas dengan Zhang Yu, calon cucunya. Di sisi bangsal, para dokter dan perawat yang bertugas menemukan sesuatu yang tidak biasa, karena Lerong juga memerintahkannya. Selama Dai Yong'an tidak secara aktif mencari mereka, mereka harus berusaha untuk tidak saling mengganggu. Oleh karena itu, kehidupan Dai Yong'an yang berjalan-jalan di rumah sakit tidak pernah ditemukan. Akhirnya, di akhir kursus pertama, Dai Yong'an perlahan merasa bahwa tubuhnya tampaknya telah sedikit berubah. Yang pertama adalah rasa sakit. Tidak begitu kuat di awal. Terutama setelah akupuntur mandi obat, Zhou merasa sangat nyaman dan nyaman, tampaknya meremajakan fungsi tubuh. Yang baru, ini mengejutkan Dai Yong'an. Meskipun dia masih belum yakin apakah tubuhnya telah membaik, tetapi dia masih penuh percaya diri dalam perawatan berikutnya. Kursus pertama telah berakhir. Dai Yong'an akhirnya bisa sedikit rileks, dan Zhang Yu membuatkannya sesuatu yang lezat lagi. Tidak seperti sebelumnya, dia harus makan makanan tertentu, yang membuat Dai Yong'an bahagia secara fisik dan mental. Tentu saja, jangan membicarakan Dai Yong'an sekarang. Orang di sekitarnya telah mengkonfirmasi identitas Zhang Yu sebagai seorang dokter. Lagi pula, di mana warna kulit Dai Yong'an. Dai Yong'an beristirahat selama beberapa hari. Zhang Yu akan memberinya perawatan berikutnya. Namun, sebelum ini, Zhang Yu harus melihat perawatan khusus Dai Yong'an. Meskipun dia dapat melihat situasi umum melalui denyut nadi, tetapi untuk mendapatkan hasil seakurat mungkin pada periode pengobatan berikutnya, dia harus melakukan evaluasi pengobatan secara terperinci. Baris, Zhang Yu meminta Dai Yong'an untuk menghubungi Qian Yuangui untuk evaluasi kemoterapi guna melihat hasilnya. Qian Yuangui diberitahu oleh dokter yang bertugas bahwa Dai Yong'an ingin menemuinya. Dia kemudian teringat bahwa ada keberadaan yang begitu luar biasa di antara para pasien atas namanya. Faktanya, Qian Yuangui juga sangat sibuk akhir-akhir ini. Bagaimanapun, kota super di kota Zongjing, pasien yang merawat pasien setiap hari, seperti halnya tentara, juga merupakan bos departemen. Mereka terlalu sibuk untuk memukul kepala mereka sendiri. Qian Yuangui menghitung hari, dan obat pihak lain harus digunakan hampir. Menurutnya, bahkan jika tidak mati sekarang, seharusnya hanya ada setengah kehidupan yang tersisa. Aku percaya bahwa mencari diriku sendiri kali ini seharusnya tahu betapa bodohnya aku, dan aku ingin menemukan hidupku sendiri. Dan, aku sudah tahu ini sebelumnya, mengapa repot-repot? Dasar bajingan tua, apakah kau pikir obat khusus untuk kemoterapi adalah nasi kacang, soda? Makanlah kapanpun kau mau, minumlah jika kau ingin minum, sekarang aku tidak diselamatkan, aku memikirkan diriku sendiri lagi. Sudah terlambat, tidak mungkin menjadi dewa. Qian Yuangui sudah merencanakannya, dan dia akan mencibir pihak lain dan memberi tahu dia. Sekarang kalian semua terbaring di rumah sakit, jangan berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Jika kalian bisa datang ke rumah sakit sendiri, apalagi yang dilakukan rumah sakit dan dokter. Betapa baiknya menolak ramalan. Qian Yuangui datang ke bangsal Dai Yong'an dengan perut penuh keluhan, membuka pintu dan masuk. Awalnya dia pikir dia pasti akan melihat wajah Dai Yong'an yang setengah mati, tetapi faktanya sama dengan apa yang dia pikirkan. Tidak sama, pihak lain tidak hanya memiliki wajah kemerahan dan semangat yang segar kembali, tetapi juga tampak bebas dari penyakit, dan bahkan terlihat lebih baik daripada beberapa hari pertama ketika dia masuk. Dokter Qian ada di sini. Dai Yong'an tersenyum pada Qian Yuangui, yang terkejut. Qian Yuangui tampaknya tidak mendengarnya sama sekali, tetapi berubah menjadi ekspresi yang mencurigakan. Anda harus tahu bahwa penampilan Dai Yong'an terlalu tidak normal. Apakah sudah kembali ke cahaya? Atau Anda tidak minum pil itu sama sekali? Melihat orang lain mengerutkan kening, Dai Yong'an tampak tidak memikirkan apapun dan berkata, Dokter Qian. Dokter Qian, apa yang Anda inginkan? Qian Yuangui kemudian bereaksi dan menjawab dengan tergesa-gesa, berkata, oh. Tidak ada, apakah ada yang salah dengan Dai Lao menelepon saya? Dokter Qian. Saya ingin melakukan penilaian, bisakah Anda mengaturnya untuk saya? Menilai, Qian Yuangui mendengar ini, dan kemudian teringat bahwa pihak lain baru saja menyelesaikan kemoterapi, dan berkata dengan curiga, Dai Lao. Apakah semua obat, kemoterapi Anda sudah habis? Semuanya sudah habis. Jika belum habis, apa yang harus saya evaluasi? Apakah tidak cukup untuk mendapatkan cukup?
Lalu apakah Anda tidak merasa tidak nyaman sekarang? Tidak nyaman. Tidak, saya merasa nyaman, dan sudah lama tidak merasa senyaman ini. Qian Yuangui mendengar menggaruk dagunya dan mengerutkan kening. Dia mengerti dari pengalaman profesional bahwa meskipun obat Dai Yongan efektif, itu tidak begitu efektif. Perlu diketahui bahwa dalam keadaan normal, pasien tidak boleh mengonsumsi 4 atau 5 obat sekaligus untuk melihat efeknya. Apakah efek ini dapat dicapai dalam satu kali konsumsi? Apakah pasien mengonsumsi makanan lain? Memikirkan hal ini, Qian Yuangui buru-buru berkata, Dai Lao, dalam pengobatanmu pada tahap ini, selain minum obat, apakah kamu makan hal lain? Yang lain, makan saja. Apa yang salah? Apa yang kamu makan? Bisakah kamu memberitahuku? Qian Yuangui bertanya dengan heran. Aku sudah makan, kecuali minum obat, aku harus makan dan tidak makan, apakah aku tidak kelaparan? Hehehehe, beberapa orang di ruangan itu menggelengkan kepala dan tersenyum pada saat yang sama. Dai Lao, jangan bercanda denganku, oke. Qian Yuangui mengatakan ini tanpa berkata-kata, aku bertanya. Selain suntikan dan obat kemoterapi oral, selama perawatanmu selama ini, selain itu, aku belum minum obat lain, termasuk obat Tiongkok. Bukan itu, aku hanya minum obat yang kamu bawa. Lalu aku makan. Ketika Qian Yuangui mendengar ini, dia bingung. Dia bisa mendapatkan efek ini hanya dengan minum obat dan makan. Ini terlalu aneh. Dokter Qian, lihat saya sedang terburu-buru. Bisakah Anda mengatur evaluasi dan pemeriksaan untuk saya secepatnya? Lebih baik menyeluruh, saya akan memeriksa semuanya. Qian Yuangui berpikir sejenak dan berkata, Dai Tua, jika itu kemoterapi, biasanya dievaluasi dalam 2 kursus. Anda hanya 1 kursus. Apakah terlalu dini untuk memeriksa sekarang? Tidak lebih cepat, saya tidak dalam situasi umum. Tentu saja, Anda perlu memeriksa sedikit dan melihat bagaimana hasilnya. Tetapi bisakah Anda memahami data pemeriksaan itu? Qian Yuangui berkata dengan aneh. Saya tidak mengerti, tetapi saya dapat mencarinya secara online. Bukankah sekarang ada internet? Petik 2 tanda seru petik 2. Qian Yuangui mendengar sejenak, lalu dia ingat bahwa obat pihak lain diresepkan olehnya sendiri. Jika demikian, semua resepnya dicari secara online. Qian Yuangui juga benar-benar tidak bisa berkata-kata. Seseorang di internet mendengar bahwa dia tidak dapat memakan siapapun, jadi apa yang dilakukan para dokter serius ini? Namun, Qian Yuangui juga berencana untuk mengatur pemeriksaan terperinci untuk Dai Yongan. Bagaimanapun, ketampanan pihak lain tidak terduga. Bahkan jika mereka melihat ke belakang, mereka tidak begitu mental, dan mereka setuju untuk melakukan evaluasi fisik yang komprehensif untuk pihak lain. Qian Yuangui mengatur agar Dai Yongan melakukan serangkaian pemeriksaan terperinci termasuk USG-B, darah, CT, pemindaian tulang, elektrokardiogram, resonansi magnetik, dan sebagainya. Dai Yongan juga didorong oleh beberapa orang dari Kang Jingping, yang masuk dan keluar dari berbagai departemen pemeriksaan di rumah sakit, dan menghabiskan hari yang sibuk. Setelah data setiap departemen diperoleh, Qian Yuangui melihat terlebih dahulu. Saya harus mengatakan bahwa hasil pemeriksaan itu mengejutkannya. Dai Yongan baru saja menjalani kemoterapi, dan semua jenis data tubuh memiliki makna yang komprehensif, yang membuatnya menjadi ahli onkologi yang tidak dapat mempercayai matanya. Faktanya, di antara banyak pasien kanker stadium awal dan menengah yang telah ditangani Qian Yuangui, efek penyembuhan semacam ini belum muncul dengan kemoterapi. Belum lagi Dai Yongan masih merupakan pasien kanker stadium lanjut. Dalam ingatan Qian Yuangui, pasien stadium lanjut mungkin tidak memiliki efek seperti itu bahkan jika ia melakukan 10 kali pengobatan. Apakah kombinasi obat-obatan Dai Yongan yang luar biasa yang dicari dari internet merupakan pengobatan yang sama sekali baru yang belum pernah digunakan oleh siapapun? Pikirkan kata-kata, terapi baru. Tiba-tiba, Qian Yuangui sedikit bersemangat. Untuk mengetahui bahwa pengobatan kanker saat ini di dunia sebagian besar merupakan pengobatan tetap dan jarang diperbarui. Bahkan dengan munculnya terapi baru, sebagian besar dokter memilih terapi konservatif atau terapi yang diakui paling efektif. Namun, tidak semudah itu untuk menemukan pengobatan baru untuk kemoterapi. Diperlukan uji coba yang tak terhitung jumlahnya dan pengamatan yang cermat untuk menyimpulkannya. Tidaklah tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa pengobatan baru mungkin tidak akan keluar dalam beberapa tahun.
Qian Yuangui berpikir bahwa jika dia dapat menemukan kombinasi baru obat kemoterapi, maka dia mungkin akan terkenal di seluruh dunia. Pada saat itu, status uang akan datang, dan dia dapat menjadi pemain penting dalam industri tumor nasional. Hebat sekali, ide ini. Biarkan Qian Yuangui bersemangat. Qian Yuangui juga pertama kalinya dia ingin mengambil inisiatif untuk membantu Dai Yong'an meresepkan obat untuk pengobatan kedua. Dia ingin melihat apakah pihak lain dapat mereproduksi keajaiban pengobatan pertama dalam pengobatan kedua. Jika pengobatan pihak lain benar-benar efektif, maka ini mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menjadi terkenal. Dai Lao, pengobatan tahap pertama Anda terlalu bagus. Kalau tidak, saya akan meresepkan obat tahap kedua untuk Anda. Coba lagi dan tunggu sampai tahap kedua selesai. Mari kita periksa lagi dan lihat bagaimana efeknya. Jangan terburu-buru. Dai Yong'an menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan berkata, saya akan mengambil data pemeriksaan ini terlebih dahulu. Ambil kembali dan cari dengan saksama di internet. Sebelum Anda mengetahuinya, Anda tidak bisa begitu saja minum obat. Qian Yuangui hampir tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar ini, dan buru-buru berkata, Dai Lao. Saya dokter kepala Departemen Onkologi. Tidak percayakah Anda jika Anda mengatakannya? Keadaan Anda, memang ada peningkatan yang substansial. Efek dari pengobatan pertama Anda sangat bagus. Orang-orang di internet itu biasanya omong kosong, dan terus terang saja, mereka adalah beberapa dokter Mongolia. Jika Anda ingin bertanya, saya dapat membantu Anda menjelaskannya, tidak perlu online untuk memeriksanya. Anda benar-benar ingin terus online untuk mendengar ceritanya, itu hanya bercanda dengan hidup Anda sendiri, jadi Anda harus berhati-hati. Qian Yuangui tentu saja tidak ingin Dai Yong'an terus memukul Universiade, karena fase pertama memiliki efek yang begitu bagus. Tentu saja, kita harus mematuhi resep ini. Jika kita mengubah resep lagi, bukankah semua upaya sebelumnya akan sia-sia? Dai Yong'an telah diperintahkan di sini. Sebelum Zhang Yu belum melihat data pemeriksaan, jangan sentuh obat apapun. Anda harus menunggu sampai Zhang Yu melihatnya. Aku tidak butuh bantuanmu untuk menjelaskannya. Aku akan mencarinya di internet dan menunggu sampai aku menemukan jawabannya. Ketika Qian Yuangui melihat Dai Yong'an, dia tidak mendengarkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahannya. Kesal hanya untuk menyerang lagi, tidak bermaksud untuk saling mengendalikan. Karena pihak lain mencari kematian, lalu bagaimana dengan cinta? Namun dia ingat resep sebelumnya, dan dia pasti akan mempelajarinya dengan saksama. Dai Yong'an membawa data ini kembali ke bangsal dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu melihat data, halaman demi halaman, dan harus mengatakan bahwa hasil pemeriksaan internal Dai Yong'an masih sangat memuaskan. Tampaknya tujuan pengobatan tahap pertamanya lebih baik dari yang diharapkan. Dai Yong'an juga menantikan kuda Zhang Yu. Setelah melihat pihak lain meletakkan daftar periksa, dia buru-buru berkata, Xiao Zhang. Bagaimana keadaanku sekarang? Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kakek Dai pulih jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Tampaknya organ tubuh lain di tubuhmu dalam kondisi baik, jika tidak, seharusnya tidak ada efek terapi yang begitu baik. Hehehehe, beneran, keren banget. Dai Yong'an sangat senang ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak dapat memahami hal-hal profesional ini, dia masih dapat merasakan perasaan itu di tubuhnya. Dia merasa bahwa dia seharusnya jauh lebih baik, tetapi ketika dia tidak mendapatkan penegasan dari Zhang Yu, hatinya tak berdasar, jadi ketika dia mendapat jawaban positif dari mulut Zhang Yu, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Xiao Zhang, kalau begitu lihatlah, mari kita ambil langkah selanjutnya, bagaimana kita minum obatnya. Apakah ini resep terakhir? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, resep sebelumnya tidak lagi tersedia. Sekarang penyebaran sel kanker telah dikendalikan, berikut ini adalah masa kritis. Kali ini, diperlukan perawatan yang tepat sasaran, dan perlu dilakukan sekali. 2 kursus, dengan radioterapi di tengahnya, saya berharap perawatan situs metastasis limfatik akan memiliki efek penyembuhan. Petik 2, baiklah, aku mendengarkanmu. Apapun yang kamu katakan, aku akan melakukannya. Dai Yong'an kini merasa bersemangat dan pada saat yang sama menuruti Zhang Yu. Zhang Yu membantu Dai Yong'an menyiapkan 2 jenis obat kali ini, dan pada pengobatan pertama, radioterapi juga dilakukan. Dai Yong'an mendapatkan resep dan menemukan Qian Yuangui lagi. Qian Yuangui melihat yang baru,
dan dapat dikatakan bahwa daftar pengeluaran yang hampir subversif itu sunyi. Baru pada tahap kedua, saya ingin mengganti obatnya. Masih banyak obat yang ditargetkan, beberapa di antaranya bersifat dua arah. Yang membuatnya terdiam adalah bahwa ada radioterapi di tengah, dan intensitas dan lokasi radiasi diberi label yang akurat. Itu juga mengejutkannya. Dapatkah saya menemukan informasi profesional seperti itu secara daring? Asli atau palsu? Qian Yonggui tentu saja berpikir bahwa dua perawatan terakhir terlalu berisiko. Dia masih berharap bahwa Dai Yongan akan melepaskan ide yang keras kepala itu dan terus menggunakan regimen pengobatan pertama. Sayangnya, Dai Yongan bersikeras pada pendapatnya dan tidak mendengarkannya. Qian Yonggui tidak punya pilihan selain minum obat sesuai dengan resep Dai Yongan. Anda harus tahu bahwa banyak dari obat-obatan ini adalah obat-obatan impor, dan harganya sangat mahal, tetapi Dai Yongan punya uang, dan obat-obatan yang hanya bisa dilihat oleh pasien biasa, bukanlah masalah di depannya. Zhang Yu mendapatkan obat yang diinginkannya, dan mulai melanjutkan pengobatan. Waktu berputar, berhenti dan pergi, dalam sekejap mata dua kursus lagi berlalu. Xie Changsheng terbaring lemah di bangsalnya, bukan hanya wajahnya yang sangat kuning dan kuning, tetapi juga tubuhnya sangat lemah. Sebenarnya, dia juga telah menjalani beberapa kursus kemoterapi bulan ini. Tubuhnya telah menderita obat-obatan dan rasa sakit, dan dia tidak terlihat seperti manusia. Matahari bersinar terang di luar jendela, dan suara burung sporadis terdengar, dan itu tampak sangat nyaman. Tetapi Xie Changsheng tidak merasakan penghargaan apapun. Hari-hari di tempat tidur hanya bisa dipertahankan dengan obat penghilang rasa sakit, tetapi meskipun demikian, dia masih semakin parah, dan obat di lengannya masih kesemutan dan terkikis. Kedua lengannya berubah warna dan menghitam, dan sangat menyakitkan. Meskipun Xie Changsheng telah menyuntikkan obat penghilang rasa sakit, dia masih bisa merasakan sakit di tubuhnya. Semua ini membuatnya merasa tidak nyaman dan tidak normal, dan lebih baik mati. Perawatan hari ini, untuk pertama kalinya, Xie Changsheng merasakan nilai kesehatan, tetapi sayangnya sudah terlambat untuk menyesalinya. Jejak kematian secara bertahap mendekat, dan dia menjadi semakin tidak percaya diri dengan perawatan saat ini. Minum obat hari demi hari. Muntah. Rambutku hilang. Ketika dia melihat ke cermin, wajahnya keras kepala, merasa sangat sedih, dia merasa bahwa dia akan mati. Setiap kali saya berpikir untuk mati begitu tua, sangat menyakitkan untuk mati, kesedihan Xie Changsheng juga tidak dapat diungkapkan. Beberapa anak dari keluarga Xie bekerja secara bergiliran untuk merawat ayah mereka yang sudah tua. Terutama Xie Sui yang bekerja di rumah sakit. Selama perawatan, dia hampir menjadi perawat yang dekat dengan ayahnya. Dia tinggal di depan tempat tidur dan merawatnya dengan baik. Namun, dia melihat kondisi mental dan fisik ayahnya memburuk setiap hari, dan rasa sakit di hatinya tak terlukiskan. Xie Sui baru saja mendapatkan laporan evaluasi kemoterapi keempat dari ayahnya, dan situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Dalam kasus ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dilihat dari kondisi fisik ayahnya saat ini, bahkan jika dia mengganti obatnya, dia tidak dapat mematuhinya. Dari sudut pandang profesionalnya, ayahnya hampir tidak memiliki obat. Semoga itu akan bertahan beberapa hari. Xie Sui datang ke bangsal, dan saudara ketiga Xie Zida juga duduk di ruangan itu. Xie Zida tahu bahwa saudara perempuannya telah pergi untuk melihat hasil laporan evaluasi, jadi setelah melihat saudara perempuannya memasuki rumah, dia segera bangkit dan berjalan mendekat, memperlihatkan tatapannya. Xie Sui menghela nafas, wajahnya bergetar sedih dan kehilangan mukanya. Xie Zida juga tahu bahwa ketika dia melihat ini, masih belum ada kabar baik. Meskipun dia tidak mengerti kedokteran, kondisi fisik ayahnya sekilas tahu bahwa sulit baginya untuk terus menderita siksaan obat kemoterapi, dan dia pada dasarnya tidak punya harapan. Xiao Sui, bagaimana laporannya? Xie Changsheng bertanya dengan lemah. Oke, semua indikator stabil. Xie Sui buru-buru menghibur. Stabil. Xie Changsheng memperhatikan dengan senyum meremehkan diri sendiri, dan berkata, lupakan saja. Aku juga tahu itu. Dalam hal ini, aku pada dasarnya tidak terselamatkan. Ayah, jangan patah semangat. Sebenarnya masih ada kesempatan. Aku meminta teman-temanku di luar negeri untuk membeli beberapa obat baru di laboratorium. Meskipun obat-obatan itu belum resmi beredar di pasaran, konon efeknya sangat bagus dan seharusnya bisa menyembuhkanmu. Ya, ayah,
kakak juga sedang memikirkan cara lain, kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Jangan menyerah, aku punya hitungan di hatimu, kamu punya hitungan di hatimu, jangan menipu dirimu sendiri. Aku masih bodoh, otakku terputus. Ayah, kakak-kakak dari keluarga Xie berkata dengan sedih. Oke, jangan katakan itu, Xiao Xue, ayah ingin menanyakan sesuatu padamu, oke. Kamu katakan itu. Xie Sui meneteskan air mata. Aku tidak ingin terus menyembuhkannya. Itu terlalu menyakitkan. Aku berharap bisa hidup sedikit lebih mudah di hari-hari terakhir hidupku. Ini, bukankah aku hanya menginginkannya seperti itu? Tidakkah kau ingin berjanji? Apakah kau ingin menatap ayahmu sampai kau menutup matamu? Xie Sui mendengar ini, dan air matanya seperti mata air. Ketika dia melihat ayahnya yang sudah tua, dia mengangguk lemah dan berkata, aku berjanji padamu. Setelah itu, aku jatuh di tempat tidur, memeluk ayahku, dan menangis dengan keras. Tentu saja, Xie Zida juga tidak bisa menyembunyikan kesedihan di hatinya, dan dia menangis. Suasana sedih dan sedih melayang di bangsal, membuat semua orang di ruangan itu merasa lemah. Oke, jangan menangis. Apakah aku belum mati? Xie Changsheng dengan penuh kasih sayang membelai rambut putrinya dan berkata. Xie Zida menyeka air matanya, tetapi Xie Sui berubah dari menangis menjadi terisak-isak. Suasana di dalam ruangan itu tertekan dan suram lagi. Zida, bantu aku menyiapkan kursi roda. Aku ingin keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Matahari terlihat sangat nyaman hari ini, seharusnya aku tidak berada di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama. Xie Zida mengangguk dengan sedih dan mendorong kursi roda ke sudut ruangan. Xie Sui mencabut jarum suntik di lengan Xie Changsheng, tetapi dia juga tahu bahwa sejak dia mencabut jarum, dia benar-benar kehilangan harapannya untuk perawatan rasa sakit ayahnya. Kedua saudara kandung itu menempatkan Xie Changsheng di kursi roda, mendorongnya keluar dari gedung bangsal kebutuhan khusus dan datang ke rumput di dekat gedung untuk berjemur di bawah sinar matahari. Xie Changsheng merasakan bahwa matahari menyinari dirinya lagi, sangat hangat, dan dia dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dia mendesah, aku belum pernah merasakan matahari. Bisa senyaman ini, kalau saja matahari bisa begitu banyak setiap hari. Ayah, cuaca hari ini cerah, dan aku akan mengajakmu keluar setiap hari untuk berjemur di bawah sinar matahari. Ya, Xie Changsheng mengangguk puas, tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, ya Xiao Xue. Apakah kamu baru-baru ini mengunjungi pamanmu Dai? Tidak, Xie Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak kamu dirawat di rumah sakit, aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku tidak tahu bagaimana keadaan pamanmu Dai sekarang. Dia juga menderita kanker stadium lanjut. Aku tidak tahu seberapa efektif pengobatannya. Paman Dai menderita kanker pankreas stadium lanjut. Kemungkinan penyembuhannya mungkin lebih rendah darimu. Aku khawatir situasinya tidak optimis sekarang. Benarkah? Xie Changsheng terdiam beberapa saat, lalu mendesah, sebenarnya, lelaki tua ini juga bertarung sepertiku saat muda, dan telah bekerja keras sejak istrinya meninggal. Sekarang pikirkanlah, menghasilkan uang sebanyak itu. Apa gunanya uang? Sama saja dengan mati sebelum mati. Tidak peduli berapa banyak uang yang ada, tidak ada tubuh yang baik. Xie Zida dan Xie Sui sedih ketika mendengar ini, dan tentu saja mereka tidak mengatakan apa-apa. Hehehehe, kakek. Kamu bermain dengan baik dengan jalang ini. Dan, meremehkan kakek, bukan, kakek, saat aku masih muda, memenangkan kejuaraan dalam kompetisi shuttlecock kami. Saat itu adalah seekor sapi. Ada wanita di sebelahku, dan aku seorang pria di tengah. Hehehehe, tidakkah kamu berpikir bahwa memerah dengan seorang wanita daripada shuttlecock? Apa yang memerah? Selain itu, memerah juga menyegarkan. Itu lebih baik daripada huang. Hehehehe, Percakapan antara kakek nenek dan cucu terdengar di telinga Xie Changsheng, membuatnya merasa sangat akrab dengan suara lelaki tua yang berbicara itu. Benarkah? Hentikan, memikirkan hal ini, Xie Changsheng bergegas. Xie Sui segera berhenti ketika melihat ini, dan berkata dengan khawatir, ada apa, ayah? Apakah ayah tidak nyaman? Tidak, mengapa aku sepertinya mendengar Paman Dai berbicara? Paman Dai. Apakah dia juga ada di dekat sini? Xie Sui dan Xie Zida melihat sekeliling. Xie Changsheng juga melihat sekeliling, diikuti oleh gambar-gambar yang membuatnya tidak percaya.
Karena dia melihat Daiyongan menendang shuttlecock di sana, dan ada seorang gadis muda berdiri di sebelahnya. Jangan bicara tentang Xie Changsheng saat ini, bahkan Xie Sui dan Xie Zida juga melihat Daiyongan. Beberapa orang tidak mempercayai mata mereka. Anda harus tahu bahwa Daiyongan berada pada stadium lanjut kanker pankreas. Sekarang adalah keajaiban untuk menggunakan kursi roda. Bagaimana mungkin itu tendangan? Bukankah dia sudah mati? Jangan, harus dikatakan bahwa Xie Yongan terlihat sangat sehat, tidak seperti stadium lanjut kanker pankreas, seperti orang normal. Cepat, dorong aku, Xie Changsheng bergegas. Xie Sui segera membalikkan arah kursi roda dan berjalan ke arah Daiyongan dan gadis itu. Dai tua, Daiyongan menendang keledai dengan gembira, dan tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang tampaknya memanggil dirinya sendiri, dan itu sangat familiar. Aku melihat sekeliling dan melihat beberapa orang dari keluarga Xie berjalan ke arah mereka. Terima kasih, tua, Daiyongan buru-buru menyapa. Pada saat yang sama, aku melihat Xie Changsheng yang tak tertandingi dan berkata, kakak. Ada apa denganmu? Oh, Xie Changsheng menghela nafas. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku sakit. Ada apa? Bagaimana kamu bisa sakit seperti ini? Daiyongan berkata dengan heran, ketika dia sakit dan dirawat di rumah sakit, Xie Changsheng dan putrinya juga datang untuk melihat diri mereka sendiri. Saat itu, dia tidak mengira Xie Changsheng sakit. Mengapa ini tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan? Itu lebih buruk daripada saat dia yang terburuk. Setelah kamu dirawat di rumah sakit, bukankah aku datang untuk menjengukmu? Tidak lama setelah itu, aku juga memeriksa kanker hati stadium lanjut dan dirawat di rumah sakit. Benarkah? Pantas saja kau begitu pelit. Aku tidak menyangka kanker hati ini begitu dahsyat, lebih menyiksa daripada kanker pankreasku. Xie Sui mendengar ini dan buru-buru berkata, ya, Paman Dai. Tubuhmu terlihat sangat sehat. Apakah kau baru saja menjalani perawatan? Ya, tentu saja, aku akan dirawat. Tanpa perawatan, aku tidak bisa bertahan sekarang. Siapa dokter utamamu? Lokal atau Beijing, dalam negeri, atau luar negeri? Aku, Daiyongan menggaruk kepalanya dengan canggung, dan berkata, dokterku adalah Qian Yuangwei. Dokter Qian, apakah Anda yakin bahwa Anda adalah kepala Departemen Onkologi? Itu bukan nama yang sama dan orang yang sama bernama Qian Yuangwei. Xie Sui terkejut. Hanya, Qian Yuangwei di rumah sakit Anda. Bagaimana mungkin ada nama yang aneh seperti itu di dunia? Xie Sui mendengar ini, lalu menatap Daiyongan, yang berada pada stadium lanjut kanker pankreas di depannya, dan dia tampak seperti orang yang baik-baik saja. Dia menyesalinya. Tanpa diduga, Qian Yuangwei begitu kuat sehingga dia dapat menyelamatkan pasien dengan kanker pankreas stadium lanjut seperti Daiyongan. Dia masih mencari dengan keras di seluruh negeri, dan akhirnya menemukan negara asing. Akibatnya, dia menyiksa ayahnya agar terlihat seperti ini, yang membuatnya ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. 3 saudara, kamu mengawasi ayah di sini. Aku akan pergi ke Dokter Qian. Oh, begitu. Xie Zida mengangguk cepat. Ketika Daiyongan melihat pemandangan ini, dia tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Pasti untuk melihat bahwa aku menjadi lebih baik, dan aku mencari Qian Yuangwei. Yang membuatnya malu adalah bahwa penyakitnya tidak ada hubungannya dengan Qian Yuangwei. Jika Xie Sui pergi mencari Qian Yuangwei, dan aku takut Xie Changsheng akan dilempar sampai mati dalam beberapa hari, maka aku sangat kasihan pada teman lama ini. Xiao Sui, tunggu. Daiyongan bergegas. Xie Sui telah berbalik dan berjalan pergi. Mendengar ini, dia berbalik dan kembali, dan berkata, Paman Dai. Apakah ada yang salah? Daiyongan berkata, Xiao Sui, jangan pergi ke Qian Yuangwei. Meskipun dia adalah dokterku, penyakitku tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, orang yang membantuku mengobati penyakit itu, bukan dia. Kakek, kata Tan Xiaonan dengan tergesa-gesa. Daiyongan melambaikan tangannya dan berkata, Nana, jangan salahkan kakek, dia adalah teman baik kakek. Dia sakit seperti ini, bagaimana aku bisa tega menyimpan rahasia ini? Xie Sui buru-buru bertanya, Paman Dai, siapa dokter yang merawatmu? Aku mohon kamu memberitahuku. Oke. Ya, Paman Dai, situasi ini sangat berbahaya bagi ayahku. Jika kamu benar-benar tahu dokter terkenal mana, bisakah kamu memperkenalkannya kepada kami?
Biarkan dia melihatnya untuk ayahku. Xie Changsheng mendengar bahwa dia menatap teman lamanya dengan penuh harap. Meskipun dia sedikit putus asa dan ingin menyerah, tetapi setelah mengetahui bahwa ada seorang dokter dewa di dunia, dia berharap untuk hidup kembali. Dai Yong'an terdiam beberapa saat, menatap Xie Changsheng dan berkata, "Kakak, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu sekarang. Kuncinya adalah orang yang merawatku. Dia bukan dokter yang serius. Bukan dokter yang serius." Beberapa orang di keluarga Xie mendengar ini dengan ekspresi bingung. Jadi dia, Xie Sui buru-buru berkata, "Mana orang ini? Meskipun dia bukan dokter, dia memang dokter ajaib yang sesungguhnya. Aku tahu situasinya saat itu, dan Xiao Sui tahu itu. Tanpa dia, aku akan tanpa diriku sendiri." Dokter Dewa, beberapa orang di keluarga Xie menjadi bersemangat ketika mereka mendengar dua kata ini. Jika orang kebanyakan mengatakan ini, itu akan menjadi pedagang yang menjual obat palsu di TV. Tetapi ini bukan yang digunakan pelatih TV Liu dan seorang pasien untuk mencuci otak, tetapi Dai Yong'an, yang juga menderita kanker, bahkan lebih parah dari Xie Changsheng, memang benar. Bagaimanapun, Dai Yong'an sekarang dapat menendang shuttlecock. Tetapi itu jelas bagi semua orang. Jika orang yang merawatnya sudah dapat menyembuhkannya, itu bukan dokter dewa. Paman Dai, tolong perkenalkan dokter dewa ini kepada kami. Ayahku, ya, Paman Dai, ayahku benar-benar membutuhkan dokter dewa ini untuk menyelamatkan hidupnya. Xie Zida berkata dengan gembira. Kakak Dai, kakak berharap kamu dapat membantuku sekali, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, kakak tidak dapat melupakan kebaikanmu dalam hidup ini. Xie Changsheng berkata dengan nada gemetar. Dai Yong'an mengangguk dan berkata, saudaraku, tenang saja. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa kita juga teman lama selama bertahun-tahun, bahkan jika tidak peduli siapa aku tidak dapat melihat situasimu saat ini. Yang lain akan datang ke sini. Aku ingin memperkenalkan kalian satu sama lain pada saat itu. Tetapi aku tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Karena teolog itu telah berulang kali mengatakan kepadaku untuk tidak memberitahu orang lain tentang hal-hal yang telah ia bantu sembuhkan, dan aku sudah, tidak mungkin. Untuk saudaraku, aku hanya bisa mengucapkan sepatah kata sekali. Xie Changsheng bersyukur ketika mendengar ini. Mengetahui bahwa status sosial dan janji Dai Yong'an kepada orang lain pada umumnya akan menepati janjinya, dan itu sama ketika dia mengubah dirinya sendiri. Tetapi kali ini karena imannya yang hancur, dia juga tergerak, dan tentu saja, dia penuh harapan terhadap dokter ilahi ini. Terima kasih, Paman Dai. Terima kasih banyak. Dua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Xie, terima kasih banyak. Beberapa orang kemudian berdiri di tempat, menunggu dokter misterius itu muncul. Namun, selama periode ini, Dai Yong'an juga mengatakan bahwa pengobatan dokter itu adalah yang pertama di dunia, yang membuat Xie Changsheng dan saudara-saudaranya mengobati dokter itu. Penuh dengan harapan, meskipun Xie Sui sebagai dokter profesional, refleksi kondisional itu terasa agak terlalu berlebihan. Namun, situasi Dai Yong'an yang sebenarnya ada di depannya, sehingga dia tidak bisa mempercayainya atau mempercayainya. Tampaknya dokter misterius ini mungkin adalah harapan terakhir ayahnya. Kakek Dai, apa yang kamu bicarakan? Sangat gembira. Sebuah suara tiba-tiba datang. Ketika Dai Yong'an mendengar ini, ekspresi bahagia muncul di wajahnya, dan dia menoleh dan tersenyum pada Zhang Yu, yang sedang mendekat, Xiao Zhang. Kamu sangat baik, ayo, aku akan memperkenalkan seorang teman lama untukmu, dia sedang menunggu hidupmu. Oh, seseorang membutuhkan aku sebagai pembohong untuk membantuku. Zhang Yu berjalan ke sisi Dai Yong'an, dan tersenyum serta melirik ketiga keluarga Xie yang hampir penuh dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apa yang harus dikatakan? Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu pembohong? Siapapun yang mengatakan bahwa kamu pembohong, aku akan cemas kepada siapapun. Dai Yong'an melotot ke matanya dan mengikuti, benar. Aku akan memperkenalkanmu kepada teman baik kakek. Xie Changsheng, panggil saja kakek Xie. Kakek Xie sekarang berada pada stadium lanjut kanker dan sedang menunggu bantuanmu. Tunggu hidupku, hehe, kalau begitu aku tidak memiliki kemampuan. Aku hanya seorang siswa biasa, bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan hidupku? Kakek Dai, jangan hanya menggunakan aku dan teman lamamu untuk bersenang-senang. Kamu terlalu nakal selalu mengatakan hal yang salah.
Zhang Yu melirik Dai Yongan dengan ekspresi buruk. Tentu saja, Dai Yongan melihat ini, tetapi itu agak canggung. Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu telah meminta untuk dirinya sendiri, jangan katakan padanya apa yang akan dia sembuhkan. Aku masih berbicara, dan tentu saja masuk akal jika aku salah. Zhang Yu, kakekku tidak melakukannya dengan sengaja. Dia juga melihat teman lamanya sakit. Ketika dia mengatakannya dengan tergesa-gesa, jangan marah padaku. Oke, Tan Xiaonan buru-buru memohon. Tentu saja, Zhang Yu membuat Dai Yongan jijik karena menceritakan urusannya sendiri. Bagaimanapun, praktik pengobatan ilegal dan diketahui orang lain juga merupakan hal yang merepotkan, dan diketahui orang lain bahwa mereka akan menyembuhkan kanker. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, kamu akan menghidupkan kembali kejadian itu. Tentu saja kamu tidak ingin menimbulkan masalah. Xiao Zhang, kali ini aku benar-benar salah. Tapi aku juga memberitahumu bahwa teman lamaku dalam kondisi serius. Dia benar-benar dalam situasi ini tanpamu. Tolong tunjukkan padanya. Petik 2. Zhang Yu menatap Xie Changsheng yang pucat dan lemah di kursi roda dan berkata, Kakek Dai. Bukannya aku tidak menghormatimu. Jika orang-orang memperlakukanku beberapa hari yang lalu, mungkin aku benar-benar tidak punya muka. Tapi sekarang, aku akan melihatmu sakit kepala dan masuk angin. Tapi bagaimanapun juga, aku bukan peri. Beberapa orang di keluarga Xie telah bereaksi sekarang, dan anak laki-laki di depannya benar-benar seorang dokter ajaib yang rendah hati. Yang lebih memalukan adalah bahwa pada saat itu, teolog itu secara pribadi datang ke mata semua orang dan ingin mengobati Xie Changsheng, tetapi akhirnya diusir oleh beberapa orang. Perasaan ini membuat keluarga Xie menyesal. Tuan Zhang, aku salah. Dulu aku menyalahkan mataku. Tolong, ayahku benar-benar akan mati sekarang. Bisakah kamu menunjukkan belas kasihan dan membantunya melihatnya lagi? Xie Zida buru-buru memohon. Petik 2. Ya, Tuan Zhang. Awalnya, rambutku panjang dan mataku pendek. Aku seharusnya tidak melihatmu dengan kacamata berwarna. Tolong beri ayahku kesempatan lagi. Xie Sui juga memohon. Xiao Zhang, kau tahu. Dai Yongan merasakannya, tentu saja, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Zhang Yu mengangguk dan berkata, baru saja bertemu dengannya. Seorang temanku saat itu memintaku untuk datang menemui Dokter Tuan Xie di sini. Namun, kemudian Tuan Xie mengira aku pembohong. Kemudian penyakit itu tidak kupikirkan. Kau pembohong. Dai Yongan mendengar tatapan, mengikuti Xie Changsheng seolah-olah terlihat seperti orang bodoh kakak. Kenapa kamu begitu bingung? Xiao Zhang adalah dokter ajaib. Dokter ajaib yang sebenarnya. Kamu menganggapnya pembohong, bukankah kamu bunuh diri? Ekspresi Dai Yongan menggerutu. Xie Changsheng mendengar ini, dan wajahnya malu. Sebenarnya, dia sekarang juga sangat menyesalinya. Sampai saat itu, dia mengabaikannya. Tidak heran keluarga Wei harus merekomendasikan pemuda itu kepadanya dengan serius. Ini tidak membuktikan bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Ketika saya melihat orang lain itu masih muda, saya memandang rendah orang lain dan bahkan berpikir bahwa dia pembohong, tetapi kenyataannya adalah bahwa saya benar-benar mengabaikannya kali ini. Siapa yang bisa saya salahkan dengan cara ini sekarang? Tuan Zhang, aneh bahwa Changsheng tidak memperhatikan Taisan pada awalnya, dan itu terlalu bodoh. Saya harap Tuan Zhang memiliki banyak hal. Jangan mengambil hal terakhir ke dalam hati. Changsheng di sini meminta maaf kepada Anda dengan serius. Xie Changsheng meskipun nadanya sangat lemah, kata-katanya saat ini sangat tulus. Tuan Zhang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Saya menyalahkan dorongan hati saya terakhir kali. Saya harap Anda dapat menunjukkannya kepada ayah saya lagi. Tidak mungkin untuk merasa malu seperti ini sekarang, dan dia menyesalinya saat ini. Zhang Yuwenyan terdiam. Sebenarnya, dia tidak ingin peduli dengan keluarga Xie. Ketika dia mudah memerintah, dia mengatakan dia pembohong dan berdiri sendiri. Sekarang menjadi sangat merepotkan. Mungkinkah dia adalah dewa? Dai Yongan buru-buru berkata, Xiao Zhang. Kakak Xie adalah kakek saya Dai, teman baik saya. Bahkan jika dia bersikap kasar terakhir kali, saya yakin itu adalah kerugian yang tidak disengaja. Dapatkah Anda melihatnya di wajah saya? Selain itu, dia sekarang sakit parah, dan bantu dia melihatnya lagi. Kakek Dai terima kasih. Petik 2. Tan Xiaonan berdiri di samping Zhang Yu. Meskipun dia tidak berbicara, dia dengan lembut menarik pakaian Zhang Yu.
Zhang Yu menoleh untuk menatapnya, diikuti dengan senyuman, dan berkata dengan tak berdaya, baiklah. Sekarang Xie Lao dan kakek Dai berteman, aku akan mempersulitmu untuk melihatnya lagi, tetapi aku bisa berkata jelek di depan, kali ini aku tidak bisa menjamin apapun. Xie Changsheng mendengar persetujuan Zhang Yu, dan merasa lega. Meskipun pihak lain tidak mengatakan apapun sampai mati kali ini, contoh bagaimana mengatakan Dai Yongan juga dikesampingkan. Dengan obat ajaib semacam ini, itu selalu lebih baik daripada para dokter Mongolia yang kacau. Saudara-saudari dari keluarga Xie juga cukup senang, dan buru-buru berterima kasih kepada Zhang Yu. Pada saat yang sama, atas permintaan Zhang Yu, semua orang mendorong Xie Changsheng kembali ke bangsal untuk menemui dokter. Semua orang mendorong Xie Changsheng kembali ke bangsal, dan membaringkannya di tempat tidur. Zhang Yu duduk di samping dan mencoba mendiagnosis denyut nadi orang lain. Pintu bangsal didorong terbuka. Xie Ziyang dan Xie Ziming masuk bersama-sama. Aku melihat begitu banyak orang di kamar ayahku pada saat yang sama. Tetapi ketika dua orang melihat Zhang Yu duduk di samping ranjang ayahnya, mereka juga mengerutkan kening pada saat yang sama. Xie Ziyang berkata dengan tidak menyenangkan, mengapa kamu berbohong lagi? Apakah kamu benar-benar menindas keluarga Xie kita? Tentu saja, Xie Ziming juga jelek. Bagaimanapun, kesehatan ayahku telah memburuk baru-baru ini, dan saudara-saudaranya juga dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, aku melihat Zhang Yu lagi, betapa cantiknya wajahnya. Diam, Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xie Changsheng memarahi dengan marah saat ini, berkata, tidak besar atau kecil. Minta maaf kepada dokter, Zhang. Petik 2. Tanda seru petik 2. Xie Ziyang dan Xie Ziming mendengar ini pada saat yang sama. Aku baru saja berbicara tentang pembohong ini, tetapi apa yang membuat ayah tua itu terbakar dalam kemarahan seperti itu? Xie Zida juga datang dengan tergesa-gesa saat ini, dan berbisik, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua. Tuan Zhang ini, benar-benar dokter yang hebat. Jangan bicara lagi, jangan terburu-buru meminta maaf padanya. Dia adalah dokter yang hebat. Xie Ziyang dan Xie Ziming terkejut ketika mereka mendengar ini. Benarkah dia sakit dan dalam kekacauan, dan ayah serta saudara laki-laki ketiganya dicuci otaknya oleh anak ini? Xie Sui juga bergegas mendekat dan berbisik di telinga keduanya. Ketika mereka mendengar ini, mereka menoleh untuk melihat orang lain di rumah itu, Dai Yongan dengan kaget. Sebenarnya, Dai Yongan tidak hanya tahu tentang kanker tetapi juga pergi untuk melihatnya. Namun, karena ayahnya sakit parah, dia tidak peduli dengan urusan Dai Yongan. Saya tidak menyangka orang lain itu muncul di bangsal dengan begitu cepat di bangsal. Kelihatannya tidak ada yang salah. Anda harus tahu bahwa orang lain itu berada pada stadium lanjut kanker pankreas, dan itu lebih awal daripada ayahnya dirawat di rumah sakit, tetapi sekarang dia tampak seperti orang yang sehat. Benarkah? Anak ini benar-benar seorang dokter dewa. Kalian berdua masih berdiri bodoh. Jangan cepat-cepat minta maaf. Xie Changsheng berkata dengan marah. Maafkan aku, Dr. Zhang. Kita semua menyalahkan saudara-saudara kita karena tidak mengenal Taisan, jadi kamu akan memaafkan kita untuk kali ini. Xie Ziyang berkata, ya, Dr. Zhang. Kita semua menyalahkan kita karena masih muda, kita salah. Xie Ziming juga bergegas. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah apakah kamu meminta maaf atau tidak. Aku tidak datang untuk melihat wajahmu. Terakhir kali, lihatlah wajah Paman Wei. Kali ini, lihat wajah kakek. Xie Lao mencurigakan. Besar, tetapi banyak teman. Bagiku, keberuntungan ini jauh lebih baik daripada tubuh. Xie Changsheng merasa malu ketika mendengar apa yang dikatakan Zhang Yu, tetapi dia tetap berkata, itu semua karena Changsheng tidak mengajarkan apapun kepadamu. Tuan, Zhang dapat mengambil lebih banyak tanggung jawab. Baiklah, jangan bicara terlalu sopan. Xie Lao mengulurkan tangannya kepadaku, aku akan membantumu memeriksa denyut nadinya. Xie Changsheng menganggukkan kepalanya, dan mengulurkan tangannya ke Zhang Yu. Zhang Yu mengejar pintu denyut nadi lawan, memasukkan qi, dan mulai merasakan berbagai kondisi meridian di tubuh orang lain. Zhang Yu memeriksanya dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat, dia memeriksa tangan Xie Changsheng yang lain. Setelah memeriksa kedua tangannya, dia melihat Xie Sui dan berkata, Xie Lao, sudah berapa kali kamu menjalani perawatan sekarang? 4 kali, sangat mendesak, tunjukkan tanda terima pengeluaran.
Xie Sui menoleh ke laci di sebelahnya dan mengambil tanda terima obat untuk perawatan ini. Zhang Yu melihat dokumen-dokumen itu dengan hati-hati, diikuti dengan desahan, dan meletakkannya di tempat tidur. Anak-anak keluarga Xie melihat Zhang Yu seperti ini, dan mereka merasakan semacam firasat buruk di hati mereka. Ketika Xie Changsheng melihat ini, dia juga bingung untuk sementara waktu. Mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan, tetapi dia masih memiliki beberapa perasaan, dan dia sendiri sakit. Bahkan jika dokter tidak mengatakannya, dia merasa bahwa dia tidak akan hidup lama. Zhang Yu telah terbukti sebagai dokter dewa, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Bagaimanapun, dokter dewa bukanlah makhluk abadi. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang mati? Xie Sui bertanya dengan cemas. Tuan Zhang, lihat penyakit ayahku, Xie Lao dalam kondisi fisik yang buruk sekarang. Saya khawatir harapan untuk sembuh sangat tipis.